Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan. hidup Yotoska. Halo guys semuanya, perkenalkan nama saya Nimzo Agung Barak Abdurrahman dari Kementerian Staf Sosial Politik. Oke, kali ini kita berbincang dalam podcast yang berjudul Political Talk. Kita akan membahas terkait dari problematika politik, terus bagaimana sikap mahasiswa dalam menanggapi pemilu di 2024. Nah, kita itu akan membahas poin-poin yang tadi saya sebutkan. Nah, tentunya tidak lupa kita atau saya ditemani dengan Demis, staf ahli Kementerian Sosial Politik, Bang Zil Adit Manggar. Ramadan. Ramadan. Ada Ramadannya. Oke, Oke Bang, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Untuk kesibukannya kira-kira? Dan lagi ngurus-ngurus beberapa mata kuliah, terus kuliah ngampus. Oke, ya. Dan sedikit ini lah skripsi ya. Pas Kita udah semester akhir ya, jadi mau nggak mau skripsi berjalan. BTW semester berapa nih? Semester 7. Semester 7. Oke, jadi Bang Maris ini adalah Demis ya. Demis dari Manggor. ya, Bang Manggar. Ya. Bang Manggar ini Demis dari Kementerian Sosial Politik. Bro, Sosial. udah banyak pengalaman lah ya terkait dari tentang aksi itu tentang politik dan sebagainya, karena beliau ini udah melalang buana ya. Enggak. Baratnya sakit. Berlebihan. Melalang buana dalam kehidupan politik di kampus, internal ataupun di eksternal. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Oke. Untuk pembahasan podcast kali ini tentang political talk. Nah, kira-kira nih dari Bang Manggar nih ya, terkait apalagi sekarang di 2024 untuk tahun politik, kira-kira dari Bang Manggar tanggapan atau statement terkait dari kondisi politik untuk saat ini gimana sih Bang? Statement kayak jubir aja ya. Mungkin pandanganku tentang ini ya, tahun politik ya. Sebenarnya dalam kondisi tahun politik ini tidak ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya cuma di satu hal, yaitu menuju ke pemilu. Oh iya. Makanya di menjelang-jelang tahun pemilu, menjelang-jelang hari H pemilu itu pasti banyak masalah-masalah, banyak kejadian-kejadian, gejolak-gejolak, gelombang-gelombang yang itu berbau politik. Yes. Begitu. Nah, apalagi sekarang tadi udah dijelaskan ya untuk pergolakan untuk politik saat ini. Nah, untuk politik tadi gejolak permasalahan-permasalahan untuk politik saat ini, kira-kira dari Bang Manggar gimana sih? Apa aja kira-kira gejolak-gejolaknya kayak gitu? Maksudnya maksudnya apa aja permasalahan gitu? Apa aja permasalahan gejolaknya gitu. Ya seperti tahun politik pada umumnya ya, pasti banyak perpecahan, permasalahan, tabrakan antar pikiran, karena tahun politik ini kan dimana semua ide-ide dari golongan-golongan yang berbeda disatukan untuk dianalisa sama rakyat Indonesia. Oke. Dan itu nanti finalnya itu ketika nanti dipilih dari gagasan ide mereka. Oke, Jadi di sini banyak caleg-caleg, banyak calon presiden, capres menunjukkan ide ya, sehingga nanti pasti timbul tabrakan antar ide. Oke, berarti di sini ada yang namanya adu gagasan antar paslon ini dengan paslon itu. Apalagi sekarang benar-benar anggota-anggota yang nanti akan menuju 2024 itu pasti akan memperkaya ide-idenya, gagasan-gagasannya. Nah, tapi jangan kita pukul rata semua bahwa saya itu gagasan. Karena pasti di antara mereka-mereka ini ada yang menggunakan cara curang. Pasti ada. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya itu kan, begini nih Jo. Yang jadi permasalahan ketika ada sebuah tahun politik itu adalah perpecahan yang mungkin akan terjadi. Oh iya. Padahal kita sama-sama tahu negara kita negara kesatuan. Cuma kenapa dengan isu politik itu bisa pecah? Contoh lah, ini kejadian nyata ya di daerah saya. Ada satu desa yang mana itu dia pendukung si A.
Iya. Di desa sebelah dia itu pendukung si B. Oke. Karena mereka mendukung calon yang berbeda, mereka ini musuhan. Musuhan. Oke. Cuma gara-gara itu Beda pilihan. beda pilihan. Yes. Nah berarti menjadi catatan penting adalah sebelum kita menghadapi tahun politik, kita harus paham dulu tentang politik itu. Agar apa tadi, kita nggak mudah dipecah belah, kita nggak mudah disogok apa segala macam yang berbau-bau kecurangan. Kita harus paham dan kita harus punya tujuan. Apa tujuan kita memilih? Apakah tujuan kita memilih itu hanya untuk kaya raya kah? Atau tujuan kita untuk masa depan bangsa kan dan lain-lain? Oke. Itu perlu dipikirkan. Dan itulah tugas kita sebagai mahasiswa sebenarnya kan. Makanya tugas mahasiswa tadi ya, betul harus paham kayak dari politik gitu. Benar. Terus tadi juga menyinggung tentang perpecahan. Tapi menurut abang nih, perpecahan itu apa cuman di Indonesia saja atau emang hampir di setiap negara tuh ketika emang menuju pemilu itu ada perpecahan? Sebenarnya perpecahan itu pasti ada ya. Ya. Di dalam sejarah umat manusia aja perpecahan itu dosa pertama loh kan. Perpecahan iri hati yang membuat pembunuhan. Dan itu kan sebuah perpecahan. Iya. Di satu sisi. Jadi itu ketika persembahannya Habil ya. Habil itu lebih diutamakan oleh Tuhan. Oh, iya. Qabil ya. Ya, Qabil. Qabil itu cemburu hingga membunuh Habil. Betul. Itu karena sebuah tadi pilihan, perpecahan terjadi. Oke, menarik ya untuk pembahasan kita terkait dari perpecahan ya. Menurut abang nih, tadi perpecahan itu emang itu di politik saja atau itu bisa imbasnya dalam dunia yang lain kayak pendidikan, terus sosial dan lain sebagainya. Nah jadi gini, sebenarnya perpecahan itu hal yang berbeda dengan perbedaan gagasan ya. Yes. Itu hal yang berbeda. Contoh, gagasan gua seperti ini, bilanglah kanan atau kiri, gitu banyak julukan kan. Cuma ketika gagasan ini bersatu, itu belum tentu menimbulkan perpecahan. Bahkan malah menimbulkan sebuah kekuatan baru, bersatunya ide-ide. Nah, tapi perpecahan itu timbul ketika apa? Ketika kita tidak saling menghormati. Timbullah perpecahan. Tidak saling menghormati dan itu saling Dan merasa benar. betul. Dengan pilihan dia, gue paling benar, lu salah. Timbullah perpecahan. Gesekan-gesekan pecah gitu kan. Tapi seandainya coba ada orang bergagasan seperti A bertemu sama gagasan seperti B. Mereka bersatu, mereka berbeda pikiran, pandangan gagasan mereka berbeda tentang apa gitu kan, politik gitu. Tapi mereka punya tujuan yang sama. Tujuan mereka sama. Berarti mereka bersatu untuk mencapai tujuan bersama itu. Oke. Jadi ketika Dengan jalan yang berbeda-beda, dengan kita- ideologi A, B, C dan lain-lain. kita pahami itu otomatis kita juga harus punya satu tujuan yang sama ya, walaupun dengan ideologinya berbeda-beda, dengan gagasan yang berbeda-beda, intinya kita harus paham kita harus satu tujuan untuk Indonesia yang lebih baik. Benar. Kan gitu. Dan itulah yang, ini saya bukan mau kampanye atau apa, cuma itulah yang terjadi tahun 2019. Perpecahan itu kan sangat keras banget, bahkan itu sampai bawa isu agama dan lain-lain. Iya. Padahal kita tahu bahwasanya di Indonesia itu bukan negara yang sekuler anti agama, atau bukan negara yang monarki atau cuma satu agama dan lain-lain. Tapi di sini beragam agama dan itu dijadikan senjata bagi salah satu pihak lah, paslon gitu nih, salah satu oknum. Tapi yang menariknya adalah apa? Ketika sudah menjadi sebuah putusan MK, yang selesai itu kan sampai MK ya, Betul. gugat-gugatan, Saling gugat ya waktu itu ya. apa yang terjadi yang tidak kita sangka-sangka, Pak Prabowo itu pindah haluan atau dia menjadi koalisi pemerintah Yang awalnya berseberangan ini jadi bersatu. Tujuannya satu. Kemarin statement beliau apa? Ya demi rakyat Indonesia. Kenapa kita harus bermusuhan? Kalau nggak salah itu julukannya kalau saya lupa,
bukan regenerasi dong. Sengkolisasi apa saya lupa Oke. ini. Jadi yang seorang prajurit itu ya, dia nggak mengenal apa namanya permusuhan, tapi yang intinya adalah satu tujuan untuk Indonesia tadi kan. Begitu. Wah kan kalau nggak salah kalau kita tarik mundur lagi ke tahun sampai ada yang meninggal ya. Waktu kapan? Demo 2019 gara-gara penolakan sampai ada yang meninggal, ada segala macam. Ya begitulah. Itu dampak dari perpecahan ya. Perpecahan. Oke, banyak lah dampak dari perpecahan selain dari korban jiwa. Ya benar. Terus tadi kita saling marah-marahan lah ya ibaratnya ya bahasanya. Nah itu kan itu yang terjadi di apa namanya di politik saat ini, dan harusnya sebagai kita seorang mahasiswa ya, perpecahan itu bukan menjadi suatu dasar untuk kita benar-benar apa namanya berpecah belah gitu. Tapi karena berbeda pandangan, berbeda pilihan, harusnya sebagai mahasiswa kita harus tahu nih maksud dari perbedaan itu tetap harus yang namanya satu tujuan, seperti itu ya Pak. Jadi perbedaan itu bukan menjadi sebuah hal yang masalah sebetulnya. Bahkan perbedaan itu yang membuat sebuah hal itu menjadi berwarna. Yes. Ketika kita bisa lihat sejarah ya, waktu yang zamannya Presiden Soekarno, yang dia NKRI, dan yang Muhammad Hatta, negara yang apa namanya serikat ya, Federal. Federal ya. Ya. Nah itu kan situ ada perbedaan, tapi akhirnya yang terumuskan adalah NKRI. Benar. Ya itu salah satu contoh ya dari Bung Hatta, Bung Karno itu mereka berbeda ideologi, berbeda pandangan. Betul. Cuma mereka cuma punya satu tujuan, demi Indonesia. Betul. Dan mereka bersatu kan. Karena mereka paham arti dari kebersatuan itu. Nah, oke, tadi kan udah membahas ya terkait dari kondisi politik saat ini, terus apa problematika politik saat ini, dan kita juga akan membahas nih Pak, apa itu? sikap mahasiswa terhadap pemilu di 2024 ini. Sikap mahasiswa itu seperti apa nih untuk menemui atau untuk menuju pemilu 2024 nanti? Sikap mahasiswa yang pertama ya perlu diingat bahwasanya apa yang membedakan siswa dengan mahasiswa? Apa kira-kira nih? Oke, untuk dari aneh pribadi ya, untuk maha dan siswa, di situ ada yang namanya jenjang. Mahasiswa itu di atas dari siswa, dan untuk kepentingannya adalah mahasiswa itu benar-benar dididik untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia sekarang. Ada perbedaan kata sebenarnya ya. Perbedaan siswa dengan mahasiswa, ada kata maha. Apa sih maha itu? Maha yang oke, boleh jelaskan? Gue nanya. Oke. Malah tanya balik. Maha itu ya suatu yang menguasai. Nah, maha itu lebih ke hal yang tinggi besar gitu ya. Maha agung, maha puasa. Itu biasanya disandingkan dengan suatu hal yang besar gitu. Nah, ketika kita sudah menjadi mahasiswa, berarti kita sudah menjadi suatu hal yang besar. Nah, bagaimana cara kita menanggapi tahun politik? Ya kita menanggapi dengan cara yang besar. Kalau kita menggunakan sentimen, apa bedanya kita sama siswa-siswa SMA yang kalau misalnya dia ini langsung masih emosional, kita harus lebih cerdas dong menanggapi ini. Caranya bagaimana? Pertama kita punya landasan kita. Kenapa kita harus memilih A, kenapa kita harus memilih B, kenapa kita ini? Kita punya alasan. Jangan kita ditanya lu mahasiswa, lu milih ini karena gue ngikut keluarga gue. Jangan. Betul. Lu harus punya landasan apa tujuan lu memilih pasangan A, pasangan B, ini segala macam. Iya betul. Jadi kita harus paham ya. Berarti ini peran mahasiswa menghadapi pemilu kan? Jadi itu pertama. Yang kedua adalah jangan mudah terpecah belah. Oke. Itu kembali lagi perpecahan itu, karena perpecahan ini satu hal yang ibarat sangat sering terjadi. Dan yang kita sesalkan adalah kenapa mahasiswa itu juga masih kemakan. Kita udah cerdas loh. Kita ikut alurnya ya, karena kita ikut pecah juga. Nah benar. Makanya kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, bagaimana cara menghindari perpecahan itu? Ya kita memperbanyak ilmu kita, literasi kita, bacaan kita mengenai politik segala macam. Kita udah kokoh secara pikiran, kita udah punya tujuan dan dasar. Saya rasa ketika kita masuk ke tahun politik, kita nggak akan mudah pecah belah, tersedip,
terambang-ambang, tidak punya tujuan, karena kita udah punya hal tadi, Landasan ya. landasan tadi. Setidaknya mahasiswa juga minimal punya pemahaman lah ya, pemahaman terus landasan ilmu, literasi dan sebagainya tentang politik. Bagaimana politik ini harusnya bisa mempersatukan kita, tapi ternyata itu bisa memecah belah kita. Benar. Nah, itu yang Kira-kira minum, boleh saya minum? boleh. Nah, itu yang sebenarnya kita hindari ya sebagai mahasiswa. Iya, benar. Kita terbawa arus untuk mengikuti yang namanya perpecahan belah. Oke, itu. Oke, terus kira-kira ada apa lagi nih untuk sikap mahasiswa menuju pemilu 2024 nanti? Sikap mahasiswa untuk menanggapi. Ya, saya rasa cukup sih, cuma 3 itu aja sih yang paling dasar ya. Intinya dia paham tentang, dia punya dasar, dia punya tujuan, dan dia paham. Oke. Nah, itu dasar itu aja. Sebenarnya Bang, yang tadi Abang udah jelaskan dasar ya. Sekiranya itu dasar apa sih yang harus dimiliki gitu untuk mahasiswa supaya kita nggak terpecah belah? Dasar-dasarnya itu apa? Dasar-dasar yang perlu dia dasar-dasar aja seperti ilmu-ilmu politik dasar. Oh iya. Apa tujuan dari demokrasi, apa segala macam kan, itu kan perlu juga dong kita pahami. Ya, Bang. Tujuannya apa. Ini kan dasar banget tuh. Contoh lah, misal ada seorang lu memilih presiden itu gara-gara apa sih? Gara-gara visi dan misinya. Visi dan misi. Bagaimana lu memahami visi dan misi? Karena lu udah punya dasar duluan. Betul. Ilmunya, ternyata ini sejalan sama teori-teori yang gue pelajarin. Setelah lu selidiki lagi, ternyata ini sejalan sama tujuan gue pengen seperti ini loh, Indonesia itu seperti ini. Berarti ini pilihan yang tepat buat gue. Oke. Dari janji-janji segala macam kan. Jadi intinya adalah kita paham lah, Paham dasar-dasar politik. Iya, politik itu dasar-dasarnya lah gitu kan. Bagaimana kita mau terjun atau menghadapi politik sedangkan kita tidak paham dasar politik. Oke, dasar politik, dasar demokrasi ya. Itu memang harus Ya, salah satu bagian dari politik itu demokrasi. Demokrasi itu kan sistem ya. sistem. Sistem politik itu demokrasi, ada banyak sebenarnya, monarki, aristokrasi, macam-macam sistemnya. Kebetulan di Indonesia itu menggunakan demokrasi. Oke. Itu ya terkait dari kita udah membahas kondisi politik saat ini. Ya. Tadi juga membahas tentang problematika untuk politik saat ini, terus sikap mahasiswa, adanya pemilu 2024. Nah, tadi gue kurang puas nih Pak, kenapa dari permasalahan politik saat ini. Nah, sekiranya dari Abang nih ada tambahan lagi nggak untuk problematika politik pada saat ini? Kira-kira apa aja? Berarti ini lebih sebenarnya Iya. lu pengen lebih spesifik gitu, kasusnya gitu. Kalau boleh kasusnya kita bahas di sini. Padahal kan gua kan ya bukan nyari aman sih, lebih umum ya, makanya gue bilang tadi perpecahan. Cuma kalau misalnya lu tadi minta kasusnya langsung ya, apa aja yang mungkin terjadi? Ya contoh aja belakangan ini apa putusan MK lah, apa segala macam. Kan itu kan sebuah permasalahan yang timbul. Yeah. Nah, yang menyebabkan perpecahan itu adalah reaksi kita menghadapi masalah itu. Oh, reaksi kita. Bagaimana reaksi kita menanggapi sebuah hal gitu kan? Oke. Apakah kita ya bebas lah orang ini kita dewasa atau menanggapi problematika. Kadang juga walaupun kita juga udah mahasiswa tapi kita nggak dewasa dalam menanggapi suatu hal, ya kan? Benar. Apalagi tentang politik ini. Sebenarnya tahun politik ini benar-benar rawan ya teman-teman, untuk kita itu bisa terpecah belah. Tapi yang tadi udah disampaikan ya, kita benar-benar harus paham nih terkait dari dasar-dasar yang harus kita miliki sebagai seorang mahasiswa, mulai dari dasar politik, terus dasar bagaimana kita ilmu-ilmu yang tadi udah disampaikan. Kita nggak bisa nggak boleh gampang terpecah belah, gampang kemakan isu-isu. Nah itu sebenarnya kita yang harus kita punya sebagai mahasiswa. Benar. Oke, mungkin terus ada lagi nggak sih kira-kira problematika politik saat ini? Apa yang Gibran itu? Ya itu kan karena hasil dari putusan. Itu berarti lebih ke ini sih, bukan masalah-masalah. Kan kalau kita bahas problematik kan, itu kan menjadi sebuah lingkup yang sangat umum ya, luas banget ya.
Kalau salah satu contoh problematik itu ya mungkin perbedaan pandangan itu ya tentang putusan MK. Oh yes. Mm-mm. Memang di situ banyak Banyak putusan MK kemarin yang menyebabkan salah satu calon Gibran naik gitu kan. Ya itu kan adalah beberapa hal yang menganggap bahwasanya itu adalah permainan apa segala macam gitulah. itu kan Itu kan salah satu contoh ya. beda. Dan nggak ada tidak memutus kemungkinan bahwasanya ke depannya itu makin banyak lagi drama-drama lain, plot twist yang sangat lain. mungkin untuk menjadi akan ada drama-drama lain ya. Karena gini Jo, bagi saya itu, bagi gue itu tahun politik itu seperti hiburan. Gue sangat menikmati tahun politik, gue sangat menikmati plot twist yang akan terjadi. Yang kemarin ya tentang PKB kali ya. Itu kan PKB sebenarnya itu kalau misalnya kita udah ngikutin, kemungkinan dia akan pindah memang. Iya. Dan gue udah memasti dari beberapa diskusi sama teman-teman gue itu kayak Mendeteksi lah. ini kayaknya pindah sini. Benar. Tapi yang gue nggak expect itu Demokrat. Yang gue kira akan pindah itu adalah Nasdem pada saat itu. Nasdem yang akan pindah koalisi. Ternyata Demokrat. Sekarang pindah ke ini ya koalisi Prabowo ya. Koalisinya Prabowo. Indonesia Maju ya juga. Yang diambil dari Jokowi. Oke, itu kan banyak ya permasalahan ya, problematika yang sebenarnya drama-drama yang enggak kita duga-duga itu ada. Nah, mungkin ada dari abang nih. Akan ada drama apa nih? Akan ada drama apa yang nanti disajikan kepada masyarakat Indonesia? Kira-kira nih sih banyak lah. Itu satu hal yang nggak bisa di ini ya, karena belum ada fakta yang terjadi kan. Oke. Saya berani berkomentar. Oke, apakah nanti mungkin ada gugatan yang kayak tahun kemarin? Ya itu sebenarnya pastilah. Dan kemungkinan ya ini pasti ada lah. Karena ini ada 3 calon ya. Ya 3. Kemungkinan saya kiranya itu pasti ada 2 putaran sih. Iya. 2 putaran pemilu. Betul. Ketentuannya 50+1 ya? Iya. Nah yang jadi menarik itu nanti ketika putaran pertama udah keluar dan ada yang gugur kan. Yes, pasti tinggal 2 calon. Nah yang jadi seru itu ketika nih calon yang gugur ini pendukung-pendukungnya mau dukung siapa. Iya betul. Kayak tahun gubernur Jakarta ya waktu itu ya. Saya kurang tahu gubernur Jakarta. Yang waktu kemarin. Anies Baswedan, Ahok sama apa gitu. Jarot ya. Itu kan akhirnya yang dari Agus kalau nggak salah pindah ke Anies kalau nggak salah. Ya mungkin ya. Iya kan. Udah lama sih itu. Ya udah lama. Itu contoh lah. Dan itu kan menjadi menarik ketika ini presiden ya. Iya. Karena bahkan satu dunia itu bisa melihat drama-dramanya nggak sih? Saya kurang tahu sih itu. Nggak pernah dijamin. Gitu. Tapi kayak kemarin waktu gugatan MK itu banyak kayak jurnalis dari luar negeri itu meliput. Kan banyak demo-demo tuh. Iya benar. Nah, jurnalis dunia itu banyak meliput di situ. Oke. Itu ya teman-teman yang harus kita pahami sebagai mahasiswa. Kita harus tahu lagi dasar-dasar politik, ya kan? Terus dasar-dasar supaya kita nggak bisa terpecah belah itu kita harus pahami dari sekarang supaya kita nantinya tidak merasakan dampak negatif dari perpecahan dan kita tergiring isu politik yang nanti akan terjadi di 2020 nanti. Mungkin podcastnya karena kemungkinan gini tahun politik itu tahun yang bisa jadi tahun yang berbahaya, bisa jadi tahun yang menyatukan. Bagaimana tergantung pribadi kita memandang politik itu kan. Betul. Karena ada orang yang menganggap bahwa politik itu adalah sebuah kejahatan, ada yang menganggap politik itu adalah sebuah senjata, alat gitu. Alat itu bisa digunakan kebaikan, bisa menjadi keburukan kan. Yes, betul. Ya kan. Politik itu kan hanya alat. Bisa menuju kebaikan, bisa menuju keburukan, terserah orang menggunakan politik itu buat apa. Nah, lagi tahun politik gitu kan. Jadi tahun politik itu perlu diingat sebenarnya menjadi sebuah fenomena yang mana itu bisa menyatukan dan bisa menghancurkan. Tergantung bagaimana kita. Bagaimana kita. Kayak tadi gue bilang kalau misalnya kita sebelum menghadapi itu kita harus buat persiapan kita dulu, bekal kita dulu untuk menghadapi tahun politik. Apalagi kita mahasiswa. Orang-orang di luar sana mengira mahasiswa itu
pergerakannya loyo segala macam ya, kita lihat lah. Iya, pergerakannya nggak ada hasilnya dan sebagainya. Dan kita selalu dibandingkan sama abang-abang senior kita angkatan 98 dan lain-lain. Nah, sebenarnya ejekan-ejekan seperti itu juga harusnya menguatkan kita, bahwasanya kita buktikan bahwasanya mereka salah, pergerakan kita masih lurus, kita masih ini segala macam. Ya, idealisme tetap ada ya. Ada contoh, kalau ketika kita menghadapi tahun politik, kita jangan jadi mahasiswa yang terpecah, malah mahasiswa lah yang menjadi Terus bisa mempersatukan. tombak persatuan ini. Tuh, setuju banget nih dari Bang Manggor ya. Kayak gitu dia. Oke guys, tadi kita udah bahas ya terkait dari kondisi politik, terus problematika, terus bagaimana sikap mahasiswa dalam menuju pemilu 2024. Maka itu adalah sesi terakhir dalam podcast kali ini ya teman. Lalu kita akhiri, kita dengarkan mungkin ya closing statement dari Bang Manggor untuk podcast ini. Boleh? Sob. Oke, baik teman-teman, para penonton, dengarkan masih berkata. Tahun politik itu adalah tahun fenomena yang 5 tahun sekali ya. Jangan sia-siakan fenomena ini, tahun ini jangan disia-siakan. Jangan kita takut juga dengan tahun ini. Tapi bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita harus menyiapkan bekal kita menghadapi tahun ini. Jangan kita mau terpecah belah, jangan mau kita diadu domba. Jadilah kalian teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, yang ketika mendapatkan sebuah permasalahan kalian bisa menjadi sebuah problem solving, ya gitu ya bahasa anak mahasiswa gitu ya, problem solving. Jadilah mahasiswa-mahasiswa yang cerdas menghadapi sebuah permasalahan, tidak mudah diadu domba. Agar apa? Karena mahasiswa itu adalah agent of change, agen perubahan. Kalau kita tetap sama aja seperti hari ini, bagaimana kita bisa berubah? Makanya ubah dirimu, baru ubah orang lain. Terima kasih. Keren banget. Ubah dirimu, maka ubahlah orang lain. Setelah kita ubah diri, baru kita berani mengubah orang lain. Bagaimana kita mengubah orang lain kalau diri kita aja nggak keubah gitu? Oke. Hal kecil aja lah dulu. Tadi yang closing statement ya, intinya kita harus cerdas dalam menanggapi pemilu 2024 nanti. Oke. Mungkin itu aja ya. Oke. Bincangan podcast pada kali ini. Oke. Saya selaku pemandu acara Mirza Umar Abdurrahman dan pembicara kita Rahmat Zainul Arif Tumanggol. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup Jatoska. hidup Jatoska. Oke.